Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Debilian Mage dengan NIM 2022-110-660. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Pada kesempatan ini, saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas filsafat hukum dengan dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino dari Esfil M. Hum. Materi yang akan saya bahas adalah analisis kasus pencurian kakao dalam perspektif aliran realisme hukum. Poin pertama yaitu asal mula lahirnya aliran realisme hukum. Aliran realisme hukum muncul pada awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat. Aliran ini berawal dari ketidakpuasan terhadap pandangan-pandangan hukum yang dianggap terlalu formalitas dan teoritis seperti aliran positivisme hukum. Positivisme hukum meskipun sangat kuat dalam teorinya, dianggap tidak memberikan gambaran yang cukup mengenai realitas bagaimana hukum diterapkan dan digunakan dalam kehidupan sosial. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap teori-teori hukum sebelumnya yang cenderung idealis seperti aliran hukum alam dan aliran positivisme hukum. Aliran realisme hukum menolak pandangan bahwa hukum hanya terdiri dari aturan-aturan yang ideal dan tetap dan lebih menyoroti bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya adalah gagasan aliran realisme hukum. Gagasan aliran realisme hukum berfokus pada hukum dalam tindakan, the law in action, menekankan praktik peradilan yang sebenarnya, bukan sekedar hukum dalam buku atau undang-undang tertulis. Aliran ini memandang bahwa hukum sebagian besar dibentuk oleh keputusan para hakim dan faktor-faktor di luar nalar hukum, hukum formal seperti kebijakan publik, kepentingan sosial, dan bahkan prasangka pribadi hakim. Realisme hukum menekankan pentingnya melihat hukum sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Gagasan aliran realisme hukum yang pertama, hukum adalah pengalaman. Hukum bukan sekadar aturan di kertas, tapi juga pengalaman di dunia nyata. Yang kedua, penolakan formalisme. Skeptis terhadap hukum yang pasti dan logis hukum bersifat dinamis dan dipengaruhi faktor eksternal. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip aliran realisme hukum. Prinsip utama aliran realisme hukum terdiri dari yang pertama, skeptisme terhadap aturan formal. Kaum realis meragukan kemampuan antara hukum tertulis yang abstrak untuk menyelesaikan setiap kasus secara pasti. Mereka berpendapat aturan hukum bersifat tidak tentu dan dapat ditafsirkan secara beragam. Yang kedua, fokus pada pengalaman dan fakta. Hukum dianggap sebagai pengalaman nyata dan bukan dari sistem deduktif logis. Penyelesaian hukum harus berdasarkan pada fakta empiris dan konsekuensi praktik dari keputusan hukum, pragmatisme. Yang ketiga, peran sentral hakim. Putusan hakim adalah sumber hukum utama. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim seperti latar belakang sosial, psikologis, dan politik menjadi objek studi penyelesaian. Yang keempat, hukum sebagai alat mencapai tujuan sosial. Hukum dipandang sebagai instrumen yang dapat berubah untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan masyarakat, yang juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kelima, pemisahan das Solem dan das Sein. Untuk tujuan analisis objektif, realisme memisahkan antara apa yang seharusnya, dalam hal ini norma ideal, dan apa adanya, dalam hal ini kenyataan empiris dalam praktis. Yang berikutnya adalah tokoh-tokoh dalam aliran realisme hukum. Yang pertama ada Oliver Wendell Holmes Jr. Ia sebagai pelopor aliran realisme hukum. Ia menyatakan hukum adalah pengalaman, bukan logika. Yang kedua ada Jerome Frank. Jerome Frank merupakan seorang hakim dan profesor hukum di Amerika Serikat. Frank berpendapat bahwa keputusan hukum tidak selalu didasarkan pada aturan yang objektif dan tetap, tetapi seringkali dipengaruhi oleh pandangan subjektif hakim, pengalaman pribadi, dan persepsi terhadap fakta-fakta dalam suatu kasus. Dalam buku yang terkenal, Law and the Modern Mind,
1930, Frank menyatakan bahwa tidak ada hukum yang sepenuhnya bebas dari ketidakpastian dan ketergantungan pada keputusan manusia. Yang ketiga ada Carl Lewin, ahli hukum dari Universitas Columbia, menekankan pentingnya memahami bagaimana hakim benar-benar memutuskan dalam pengadilan. Ia berargumen bahwa hukum harus dilihat sebagai produk praktik pengadilan yang diwarnai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, bukan hanya sebagai kumpulan aturan yang diterima secara teoritis. Baik, saya telah memaparkan gagasan aliran realisme hukum. Sekarang saya akan membedah kasus dan mengaitkannya dengan gagasan aliran realisme hukum. Kasusnya adalah kasus Nenek Mina. Nenek Mina seorang petani di Jawa Tengah, memanen 3 buah kakao dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Intan. Karena buah di pohonnya sudah matang dan jatuh, sementara ia sendiri tidak memiliki lahan kakao. Ia didakwa melakukan pencurian dan divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada November tahun 2009. Baik, saya akan membedahnya dengan gagasan aliran realisme hukum, bahwa dalam perspektif aliran realisme hukum, kasus ini menunjukkan bagaimana hukum dalam buku pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan secara kaku. Namun hasil putusannya dapat dianggap tidak mencerminkan hukum dalam tindakan yang berkeadilan secara sosial atau mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Dalam menganalisis kasus tersebut ada beberapa alasan. Yang pertama, faktor non-hukum. Hakim dalam kasus ini dihadapkan pada tekanan publik dan hati nurani yang mungkin mempengaruhi keringanan vonis. Dalam hal ini adalah percobaan. Namun fakta bahwa kasus ini sampai ke pengadilan dan Nenek Minah dinyatakan bersalah menunjukkan formalisme hukum mengungguli pertimbangan konteks sosial. Dalam hal ini, niat, nilai kerugian yang sangat kecil, dan kondisi ekonomi Nenek Minah. Yang kedua adalah peran hakim. Putusan hakim merupakan, meskipun secara formal benar menurut undang-undang, menjadi sorotan karena dianggap mengabaikan rasa keadilan masyarakat yang hidup. Realisme hukum mendorong hakim untuk lebih berani mempertimbangkan living law, dalam hal ini hukum yang hidup dalam masyarakat dalam konteks sosial ekonomi dalam putusannya, bukan hanya terpaku pada logika deduktif aturan tertulis. Kasus ini menjadi bukti nyata argumen kaum realis bahwa hukum tidak selalu berjalan otomatis berdasarkan aturan, tetapi sangat bergantung pada interpretasi, kebijaksanaan, dan bahkan potensi bias penegak hukum dalam praktiknya. Baik teman-teman, sekian saja pemaparan materi saya tentang gagasan aliran realisme hukum dan juga membedah kasus terkait dengan gagasan aliran realisme hukum ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.